Minggu 21 Juni tahun 2020 bertepatan dengan hari Cimahi. Ini kawasan khusus. Saya sengaja lokasi ini karena ada hal yang lumayan, ada sejarah tempat ini. Dulu ini namanya, sebelum ada bangunan, tanah kosong, artinya tempat untuk bermain voli oleh masyarakat sekitar sini. Ini karena disebut daerah tengah kota. Daerah ini masyarakatnya atau pemuda dan ya orang yang pada saat itu ya itu menamakan komunitas, kalau sekarang itu Tengkot, tapi ditulisnya bukan TING tapi ditulis kayak nama alat persenjataan TNI, yaitu TANK, Tank Kot gitu, tengah kota. Kenapa disebut tank? Karena ciri khas dengan Cimahi mungkin ya, itu logonya tank Kot. Nah, khusus di lokasi ini, di sini. Kalau dulu saya masih kecil, kalau ada pertandingan bola voli Tengkot Cup itu, saya dulu masih mengenal almarhum Kang Ade Patah, sudah senior dengan ciri khas baret merahnya, jaket kulit. Ada Om Beni juga di sini dulu. Ini salah satu tempat mereparasi sepeda. Tapi nah itu di sana. Ini masih utuh kelihatannya tuh. Itu baju. Bengkel sepeda. Dulu bapaknya yang memulai usahanya. Bapaknya kalau nggak salah kumisan, pakai kopea. Nah, tempat sudut ini saya sudah agak setelah SMA, setelah beres ya udah dewasa lah, bertemu langsung dengan para senior di tingkat kota Cimahi. Di Tengkot ini kita dulu membentuk GMC, Generasi Muda Cimahi, sekitar tahun 89. Kenapa GMC? Tadinya meneruskan dulu sebelumnya ada GMC, itu ada KBBC, keluarga besar pemuda Cimahi, dirubah menjadi GMC. Kita berdiri, para senior tokoh pemuda yang sebelum saya, Robi Oro, almarhum Bahtiar, Haji Dodi dari selatan, di Bedung dari utara, Kang Dareng, Indra, Tommy Pangke, Edu. Kalau saya seumuran dengan Usman Rahman, Mas Jeffrey almarhum sih. Pertama dirikan gadget lah di sini dulu ngumpul dengan beliau, dengan almarhum. Setelah itu baru kita membentuk, karena GMC itu bersifat organisasi lokal, kita mencari organisasi yang sifatnya nasional ya, sepakat kita membentuk dulu pemuda Pancasila. Ini pemuda karena dulu Cimahi masih menjadi kebagian dari kota Kabupaten Bandung, yaitu kota Cimahi, maka kepengurusannya kita dulu hanya Serikat Kaurio. Sebagai ketua Kaurionya dulu Kang Ade Patah. Ini tempat bersejarah, saya yang lebih dekat dengan sinar-sinar pemuda di kawasan tengah kota atau Tengkot ini yang mulai tahun 89, jadi lebih intens. Saya dari belakang bersejarah Ubuk itu hanya berdua, pertama dengan Edi Sartono, selanjutnya dengan Uci sama Ujang Jenal almarhum, salah satu tokoh senior di kelompok pecinta alam Jana Buana, nama rimbanya Kang Dus sekilas. Dan ada yang kenal lagi yang sekarang sudah berubah. Ini di sini dulu ada rumah makan namanya Ojo Lali. Ini jadi rumah makan Padang. Rendangnya khas, sambalnya khas. Ojo Lali sih. Enak sekali bener. Dulu dibungkusnya masih pakai koran dan daun pisang. Ini yang menjadi ciri khas tuh rendangnya sama sambalnya, waduh, suci eti kalau nggak salah. Tempat nasinya pakai plastik tolombong yang dibuat dari bambu, ditutupi dengan serbet, gitu kan. Diakel baru disajikan. Nah, saya hobinya rendang sama babat rawi. Tempat ya kenangan dulu, tapi sekarang sudah tidak ada.
Nah ini satu lagi, saya lupa. Ternyata Cimahi juga bangunan Gardul di situ hampir sama semua. Karakteristik bangunan ini ada salah satu di sini juga ada satu ya, ini hampir sama kan di belakangnya. Ini Gardul listriknya. Jadi udah kita dapat 3 ya. Satu di Baros di Taman Kartini, tadi di depan kantor pos. Ini satu lagi di sini masih ada. Alhamdulillah. Jelajah dan merangkak HUT Kota Cimahi yang ke-19 Minggu 21 Juni 2020. Ini tempat sejarah Tengkot. Ya tidak heran dulu kalau setelah ada investasi bola voli kita sering ribut. Tapi itulah cerita lama. Kalau sudah finalnya, kalau tempat saya dulu Adiraga, ini kita stop di Raga. Selalu final antara dengan obor atau dengan tengkot atau dengan palapa dia. Kita kenangan masih kecil kalau ada pertandingan investasi bola voli. Terima kasih. Semoga Kang Ade dimudahkan di alam kuburnya, jauhkan dari sisa kubur, terima Islamnya, terima iman Islam, terima semua amal ibadahnya. Sekaligus mengenang Cimahi jadi kota juga ada peran beliau. Jadi Cimahi jadi kota juga ada unsur dari masyarakat dan ada unsur dari unsur politik. Itu yang perlu harus dipahami oleh teman-teman sekarang atau yang akan datang. Beriwas sekilas sejarah Kota Cimahi menjadi kota. Selamat karena sudah dimuliakan tempatnya di alam Tuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.